tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suka. Dalam seri ke-491 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tunggadewi selesai menyiram kedua mempelai dengan air bunga. Ayu Wandira kemudian menolak saat disuruh berpelukan dengan Pranayam.
yang sebenarnya telah resmi menjadi suaminya. Pranayam hanya diam saja, menatap Ayuwandira dengan pandangan penuh bijaksana. Senyumnya memancarkan sifat kebapaan. Putri Tunggadewi mencoba membujuk Ayuwandira. Ayu, Paman Pranayam sudah resmi menjadi suamimu. Apalagi yang membuatmu riku? Pelukan ini dimaksudkan sebagai tanda bersatunya dua hati, dua pribadi. Sebab sesungguhnya kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Dewata, janganlah hendaknya dipisahkan oleh manusia, Ayu. Nek, Nek Raga Runting, aku tidak mau. Tidak, Nek. Nenek. Kau ini seperti bocah saja, Ayu. Kenapa malah aku yang kau peluk? Itu suamimu, Pranayam, yang seharusnya kau peluk. Aduh, Tidak, tidak mau. dasar bocah bandel. Jangan bikin malu, Ayu. Ayuwandira tetap memeluk erat-erat Nini Raga Runting. Dia tetap merajuk. Dia tetap tidak mau disuruh berpelukan dengan Pranayam. Suasana di dalam puri jadi sedikit kacau. Nini Raga Runting terus saja menggerutu. Putri Tunggadewi, Raja Dewi, juga Cakradara dan Kuda Merta terdiam sesaat. Mereka hanya dapat saling pandang. Tapi akhirnya mereka berusaha membujuk Ayuwandira dengan sabar. Ayu, memang kuakui, untuk pertama kalinya, kau akan merasa rikuh memeluk Paman Pranayam sebagai suamimu. Tetapi selanjutnya nanti, kau tidak akan lagi merasakan kerikuhan itu, Ayu. Tidak, aku tetap tidak mau. Ayu. Nenek, Nenek Raga Runting. Aduh, ini bagaimana ini? Aduh, sudah. Lepaskan pelukanmu ini. Lepaskan. Ayu, sudahlah. Ayu. Kau harus menyadari bahwa dirimu sekarang sudah menjadi seorang gadis yang resmi dipersunting seorang lelaki. Ayu, kau sekarang bukan lagi Ayuwandira yang dulu, tapi Ayuwandira istri Paman Pranayam. Tidak, tidak. Ayu, jangan bikin Pranayam jadi tersinggung. Jangan tersinggung ya, Pranayam. Maklumlah, Ayu ini kuasuh sejak masih bocah. Tidak, Nik. Saya tidak tersinggung. Saya bisa memahami kok. Tidak apa. Lihatlah, Ayu. Paman Pranayam bahkan tidak merasa tersinggung atau marah. Paman Pranayam malah bisa memahami begitu dalamnya. Aku rasa kalau pelukan itu bukan lantaran suatu keharusan sebagai penutup upacara perkawinan ini, pasti Paman Pranayam pun tidak akan keberatan. Ayu, upacara ini tidak akan bisa ditutup atau disudahi kalau kau tetap saja dengan pendirianmu. Cobalah mengerti, Ayu. Kami semua di sini sangat sayang padamu, mencintaimu. Apakah kau tidak mau membalas kasih sayang kami ini dengan satu permintaan, yakni peluklah Paman Pranayam sebagai suamimu. Kau memang bocah bandel. Kau tidak sayang padaku. Kau tidak sayang pada Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, juga pada Tuan Cakradara maupun Tuan Kuda Merta. Kau cuma sayang pada dirimu sendiri. Nenek, kenapa Nenek berkata seperti itu? Ayu sayang pada Nenek, sayang pada semuanya. Ayu. Nah, kalau kau sayang pada kami semua, Ayu, ikutilah kemauan kami. Permintaan kami semua hanyalah peluklah suamimu, Paman Pranayam, sebagai penutup dari peresmian upacara perkawinan ini. Kau tidak keberatan, bukan? Seperti ada sesuatu beban yang berat yang membuat Ayuwandira tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menyusut air matanya, lalu dipandanginya Nini Raga Runting dalam-dalam.
Pandangannya kemudian beralih pada Putri Tunggadewi, kemudian pada Raja Dewi, Cakradara, dan Kuda Merta. Selanjutnya matanya yang bening berkaca-kaca mulai menatap Pranayam yang sejak tadi hanya terdiam. Suasana menjadi hening, semua mata memandang ke arah Ayuwandira. Apalagi yang kau tunggu, Ayu? Kami semua akan merasa senang sekali kalau kau bersedia menuruti permintaan kami. Paman Pranayam. Ayuwandira. Ayuwandira akhirnya memeluk Pranayam sepenuh hati. Pranayam menerima pelukan itu dengan segenap jiwa raga dan kasih sayangnya. Tak urung air matanya menetes tanpa terasa. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi tak dapat menahan rasa haru dan bahagianya. Demikian pula dengan Cakradara serta Kuda Merta. Nini Raga Runting terkekeh bahagia, ikut merasakan kebahagiaan mereka. Bahkan dia merasa bahwa Pranayam itu adalah kaki tanpa rawang, sementara Ayuwandira adalah dirinya sendiri. Air mata menetes menelusuri pipinya yang keriput. Dan saat itu pula, Ayuwandira dan Pranayam resmi sebagai suami istri, baik secara hukum adat maupun kepercayaan, meski tak disaksikan pendeta Siwa Buddha. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah acara resmi diadakan di Puri selesai, pada malam harinya diadakan pesta kecil sebagai tanda kegembiraan. Langit biru cerah, bulan mengambang dengan mesra, seolah turut merasakan kegembiraan yang ada. Acara tari-tarian rakyat, minum-minum tuak manis sambil menyantap daging kijang bakar. Semua orang terlena dalam kegembiraan malam perkawinan Pranayam dan Ayuwandira. Namun di balik kegembiraan itu, orang-orang heran kemana Ayuwandira dan Pranayam. Keduanya tak nampak keluar dari pondoknya. Ayuwandira memang tetap tinggal bersama Nini Raga Runting di pondoknya. Begitu pula dengan Pranayam, tetap tinggal di pondoknya bersama Buya dan Latamanjari. Malam ini kita nikmati sampai pagi. Kau jangan terlalu banyak minum. Nanti mabok, aku juga yang repot. Sudahlah. Santap saja daging kijang bakar itu. Lalu kita minum tuak. Minum itu tuakmu. Kita harus bergembira malam ini sebagai tanda ikut bergembira bersama kedua mempelai kita itu. Tapi Kakang, aku tidak melihat kedua mempelai kita. Itu kan urusan mereka. Sudahlah, minum tuakmu. Kang, apalagi ya? Kenapa mereka masih bertahan di pondok masing-masing? Bukankah sebagai suami istri seharusnya sudah boleh tinggal di dalam satu pondok? Seharusnya memang begitu. Tapi barangkali
mempelai wanita masih malu-malu. Belum bisa tidur bersama dengan laki-laki. Wah, kalau aku yang jadi tuan Pranayam, tentu aku tidak betah. Wong sudah jadi istri kok tidak mau tidur berdua. Oh, pantas saja tidak ada yang mau sama kamu. Pikiranmu itu tidur terus. Ngomong-ngomong, tuan Pranayam termasuk orang beruntung. Iya. Dapat gadis cantik, pintar, dan mahir dalam ulah kanuragan. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam, panjang tergerai. Matanya jernih, seperti bintang timur pagi hari. Waduh, semaput aku. Kalau bisa mendapatkan gadis seperti itu, tidak makan 7 hari 7 malam pun aku mampu. Sudah. Menghayal terus kerjamu. Aku yang minum, malah kamu yang mabuk. Rasa-rasanya kalau kita amati benar-benar, Ayu Wandira itu seperti gadis dari keturunan. Hidungnya sedikit mancung, kulitnya kuning, dan matanya agak sipit. Waduh. Kalau ada laki-laki tidak tergetar hatinya setiap beradu pandang dengannya, sudah pasti laki-laki itu tidak normal. Nah, apakah sekarang kamu anggap dirimu normal? Menghayal terus seperti itu, apa itu namanya normal? Gemblung kamu. Sudah, nikmati saja malam pesta ini sepuasmu. Minumlah tuakmu dan santaplah daging kijang bakar di depanmu itu. Kita ini wong cilik, kaulat alit. Jangan terlalu berpikir di luar jangkauan. Nanti bisa edan kamu. Cuma mengagumi kok tidak boleh. Aku kan tidak mau jadi seperti Raja Majapahit itu. Setiap melihat gadis atau wanita cantik sedikit saja, langsung ingin memiliki dan menikmatinya. Jangan bicara sembarangan kamu. Gusti Prabu Jayanegara itu kan masih saudara tuanya junjungan kita, Gusti Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Tapi junjungan kita sendiri kan tidak setuju dengan cara pemerintahan Raja Majapahit itu. Buktinya, beliau lengser dari Majapahit untuk berdiam di Gunung Lejar ini. Itu urusan beliau. Kita cuma kaul alit. Kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Pesta kecil memeriahkan hari perkawinan Pranayam dengan Ayu Wandira berlangsung terus. Orang-orang larut dalam suasana yang sederhana namun meriah itu. Tuak legen tak henti-hentinya dikeluarkan. Daging kijang bakar seperti tak ada habisnya disantap. Meski waktu telah lewat jauh malam, namun pesta itu tetap meriah. Semua orang tak beranjak dari tempatnya. Mereka bagai tak mau melewatkan kesempatan itu begitu saja. Semuanya bersenang-senang. Semua ingin menikmati malam itu hingga pagi. Di salah satu pendopo, nampak juga Nandaka dan Pradipa tengah menikmati pesta itu dengan gembira. Ayo Nandaka, kita minum sepuasnya. Sudah, aku sudah terlalu banyak minum, Pradipa. Nandaka, kalau begitu setelah ini kita harus kembali ke pintu terowongan. Kita tidak boleh lengah karena pesta ini. Meski pintu rahasia terowongan itu tidak diketahui siapapun, tapi kita harus tetap waspada. Iya, kita memang harus segera kembali pada tugas kita menjaga pintu rahasia terowongan itu. Iya. Ambil saja beberapa kerat daging kijang bakar dan beberapa cangkir tuak legen. Lalu kita bawa untuk berjaga-jaga di sana. Iya, itu usul yang bagus sekali. Aku setuju.
Oh iya, aku tidak melihat Ayu Wandira dan Tuan Pranayam. Iya, sedari tadi mataku juga menyapu seluruh halaman. Tapi kedua mempelai yang berbahagia itu tidak aku lihat. Apa barangkali mereka sedang... Sedang apa, Pradipa? Jangan pura-pura tolol, Nandaka. Ini kan malam pengantin. Tentunya mereka... Kamu ini sudah berpikir yang bukan-bukan. Mereka kan masih tidur masing-masing. Ayu Wandira masih tidur bersama Nini Raga Runting. Sedangkan Tuan Pranayam masih di pondoknya sendiri bersama Puya dan Lata Manjari. Nandaka, ya. Kalau dipikir-pikir, aneh juga kedua mempelai kita itu. Sejak mereka bertemu sampai pada perkawinan, keduanya sama-sama aneh. Dulunya Ayu Wandira menolak mentah-mentah. Lalu karena kesabaran Tuan Pranayam, Ayu mulai luluh perlahan-lahan. Dan sekarang, sudah jelas mereka resmi sebagai suami istri. Tetapi masih saja tinggal sendiri-sendiri. Ya, barangkali ya itulah yang disebut cinta. Cinta? Ya. Apakah cinta itu harus selalu begitu? Iya, cinta itu memerlukan pengorbanan. Dan Tuan Pranayam sudah terlalu banyak berkorban. Coba, bisa kau bayangkan bagaimana rasanya jadi Tuan Pranayam yang selalu dicaci maki oleh Ayu Wandira. Ya, dikatakan sebagai laki-laki tua yang tidak tahu diri. Laki-laki yang senang daun muda. Laki-laki yang sepantasnya jadi ayahnya. Tapi, ya, namanya cinta. Pada akhirnya, Ayu Wandira luluh juga ketika Tuan Pranayam terpaksa kehilangan tangannya karena suatu pertarungan. Tapi anehnya Tuan Pranayam waktu itu tidak langsung menerima Ayu Wandira. Beliau malah pergi keluar dari Gunung Lejar ini. Kalau waktu itu Tuan Pranayam tidak pergi, tentu pesta perkawinan sudah diadakan sedari dulu. Ya, kita memang tidak pernah tahu nasib manusia. Aku sendiri tidak tahu apa dan bagaimana hari esokku. Begitu juga kau. Tentu kau sendiri tidak tahu akan bagaimana dengan masa depanmu. Iya. Semuanya itu memang ada di tangan Yang Agung, Sang Hyang Widiwasala, yang tahu dan merencanakan hidup manusia. Terkadang kita bingung, karena apa yang kita kehendaki dan kita rencanakan tidak seperti yang kita inginkan. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka sudah bisa dipastikan Sang Hyang Widiwasa tentu sudah mempunyai rencana dan kehendak lain dalam hidup kita. Iya, kurasa benar juga. Buktinya sekarang ini Tuan Pranayam kembali ke Gunung Lejar bersama Puya dan Lata Manjari. Kalau saja waktu itu Tuan Pranayam tidak keluar dari Gunung Lejar, tentu tidak akan bertemu Puya dan membawa bayi Lata Manjari. Tapi bersyukurlah, sekarang ini Tuan Pranayam telah bersanding dengan Ayu Wandira. Semoga kedua mempelai hidup berbahagia sampai di akhir hayatnya nanti. Berbahagia katamu? Apakah berbahagia namanya kalau keduanya masih tidur dan tinggal di pondoknya masing-masing? Itu bukan urusan kita, Pradipa. Urusan kita adalah menjaga pintu rahasia terowongan. Jangan sampai ada seseorang pun bisa menemukan pintu terowongan itu. Sebab di sanalah letak keselamatan kelompok kita. Ayo Pradipa, segera kita kembali ke sana. Kita tidak boleh lengah karena pesta perkawinan ini. Baik, sebentar, ku panggil teman-teman yang lain. Oh ya, apakah aku boleh membawa beberapa cangkir tuak legen dan beberapa kerat daging kijang bakar? Iya, boleh. Bawalah. Kita makan dan minum di pintu terowongan sambil berjaga-jaga. Pradipa segera beranjak dari tempatnya untuk mengumpulkan teman-temannya. Nandaka masih duduk sambil memperhatikan suasana sekeliling, memperhatikan orang-orang yang tengah larut dalam suasana pesta. Gamelan masih terdengar mengiringi tari-tarian rakyat. Ada tarian yang menggambarkan Dewi Ratih dan Kamajaya sebagai hiburan bagi kedua mempelai. Kemana Tuan Pranayam dan Ayu Wandira? Apakah telah terjadi sesuatu pada diri mereka? Aneh. Orang-orang berpesta untuk memeriahkan hari perkawinannya, tetapi kedua mempelai malah tidak menampakkan diri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pesta kecil merayakan perkawinan Pranayam dengan Ayuwandira berlangsung sederhana namun meriah. Sepertinya orang-orang tak mau melewatkan malam berjalan begitu saja tanpa sesuatu yang berkesan. Tari-tarian rakyat dipagelarkan, minuman tuak legen dibagikan, daging kijang bakar tak habis-habisnya dihidangkan. Dalam kemeriahan pesta kecil yang semarak itu, diam-diam orang-orang bertanya, di mana sebenarnya kedua mempelai? Apakah telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Atau mungkinkah kedua mempelai tengah bersih tegang satu sama lain? Nandaka. Iya. Kupikir-pikir kedua mempelai kita itu memang aneh. Wong sudah resmi sebagai suami istri. Kenapa dua-duanya masih saja tidur dan tinggal di pondok masing-masing? Itu bukan urusan kita, Pradipa. Tugas kita hanyalah menjaga dan mengawal pintu rahasia terowongan di kaki Gunung Lejar ini. Karena keselamatan kelompok kita terletak di sana. Hai Pradipa, kita harus segera kembali pada tugas kita menjaga pintu terowongan itu. Jangan sampai kita lengah hanya karena pesta ini. Baik, sebentar ku panggil teman-teman yang lain. Oh ya, apa aku boleh membawa beberapa kerat daging kijang bakar dan beberapa cangkir tuak legen untuk kita berjaga-jaga di pintu terowongan? Ya, boleh, bawalah. Aku sendiri belum puas makan dan minum-minum di sini. Pradipa segera pergi mencari dan mengumpulkan teman-temannya untuk diajak kembali bertugas menjaga pintu terowongan rahasia di kaki Gunung Lejar. Nandaka masih duduk-duduk memperhatikan suasana pesta. Gamelan terdengar sayup-sayup mengiringi sebuah tarian rakyat yang menggambarkan Dewi Ratih dan Kamajaya. Tarian yang sengaja digelarkan untuk menghormati kedua mempelai. Tari-tarian yang elok. Tari-tarian yang menggambarkan Dewi Ratih dan Kamajaya. Tapi di mana kedua mempelai itu? Sedari tadi tak kulihat duduk bersanding di tempatnya. Apakah tengah terjadi sesuatu pada diri mereka? Atau kukira mereka bisa menjaga diri. Ya, lebih baik aku kembali saja pada tugasku, menjaga pintu terowongan. Memang benar, sementara orang-orang berpesta merayakan pernikahan mereka, kedua mempelai justru tak tampak di antara mereka yang tengah berpesta. Sementara malam terus berjalan tersaruk-saruk bagai seorang tua yang sedang menggapai-gapai, bulan mengambang menyeberangi mega-mega, langit biru cerah ditebari bintang-bintang, kedipnya seolah turut memeriahkan suasana pesta. Tapi kemanakah Pranayam dan Ayuwandira? Ayuwandira sejak upacara perkawinan di Puri, sejak dia harus memeluk laki-laki yang dikatakannya sebagai suaminya, perasaannya menjadi tidak karuan. Bermacam rasa menyatu dalam dirinya. Rasa malu bercampur risih, seperti mimpi layaknya, serasa terbang di awang-awang.
Itulah sebabnya mengapa Ayu tak menampakkan diri di depan orang-orang banyak. Dia enggan keluar dari pondok. Dia malu. Dia malah duduk merenung di ruang tidurnya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Paman Pranayam. Benarkah dia suamiku? Benarkah aku sudah menjadi seorang istri laki-laki yang bernama Pranayam? Seperti mimpi rasanya peristiwa upacara perkawinan siang tadi. Rasanya aku tidak percaya kalau sekarang ini aku menjadi istri seseorang. Dan seseorang itu ialah Paman Pranayam. Ayu Wandira duduk termenung sendiri di ruang tidurnya, di tepi pembaringan. Suasana pesta di luar tak mempengaruhi dirinya. Sementara malam semakin larut, Ayu merasa malu untuk keluar pondok. Dia serba salah, serba tidak mengerti. Untuk apa semuanya ini dia jalani? Oh, Paman. Paman Pranayam. Mengapa kau harus menjadi suamiku? Kalau aku menjadi istrimu, nanti harus tinggal bersama dalam satu pondok. Harus tidur berdua dalam satu pembaringan. Lalu kata Nenek Raga Runting, perutku akan membengkak. Aku pasti jelek sekali kalau dengan perut membengkak. Dan aku akan punya anak. Punya anak. Aku punya anak. Lucu. Aku punya anak. Lucu. Seperti apa aku nanti kalau punya anak? Tidak. Aku boleh saja jadi istri Paman Pranayam. Tapi aku akan tinggal di pondok ini, tidur bersama Nenek Raga Runting. Ayu, kau belum tidur. Ada apa lagi? Tidak ada apa-apa kok, Nek. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kau belum tidur? Ayu belum bisa tidur. Nah, itu tandanya ada apa-apa. Ayo, jangan bohong sama aku. Nenek kenapa tidak percaya sama Ayu? Karena kau selalu bertindak aneh. Keras kepalamu masih jajah belum kau buang. Sekarang aku tanya, kenapa kau tidak mau keluar? Orang-orang pada berpesta merayakan perkawinanmu. Tapi kau malah mengurung saja di sini. Dasar bocah bandel. Ayu malu, Nek. Malu sama siapa? Dan mengapa harus malu? Ayu, kau sekarang ini sudah jadi istri Tuan Pranayam. Kau bukan lagi gadis yang bisa berbuat semau-maumu. Sekarang ini, segala tindakanmu harus benar-benar kau pertimbangkan dan perhitungkan. Jangan samakan dirimu dengan ketika kau masih sendiri. Jadi, Ayu tidak bebas lagi, Nek? Iya, kau memang tidak bisa bebas seperti dulu. Kau sudah ada yang bertanggung jawab, yakni Pranayam. Laki-laki itulah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Karena dia suamimu. Dan itu harus kau sadari. Tidak enak jadi istri orang. Harus diatur ini dan itu. Mesti begini, mesti begitu. Apa enaknya jadi istri orang? Kau tidak boleh bicara seperti itu. Pranayam itu suamimu. Ayu lebih menganggap Tuan Pranayam itu ayah Ayu. Orang tua Ayu sendiri. Ayu tidak merasa kalau dia suami Ayu. Ayu, upacara perkawinanmu siang tadi di Puri sudah meresmikan dan mengesahkan kau dan Pranayam sebagai suami istri.
Itu tidak bisa kau pungkiri. Apapun alasanmu, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Yang pasti Pranayam adalah suamimu dan kau adalah istrinya. Ikatan ini sudah diakui dan syah secara hukum adat maupun kepercayaan. Ingat Ayu, Pranayam itu orangnya baik. Dia laki-laki yang penuh tanggung jawab, bijaksana, welas asih. Meski umur di antara kalian terpaut jauh, tapi ini jangan dijadikan masalah. Percayalah, kau akan bahagia di sampingnya. Sebab itu, jadilah istri yang baik, istri yang berbudi, istri yang mencintai dan mengasihi suami secara penuh. Ayu mengasihi dan mencintai Paman Pranayam hanya sebagai orang tua, sebagai ayah, lain tidak. Oh, dasar bocah bandel. Apa kau tidak mau mendengarkan kata-kataku? Kata-kata seorang perempuan keriput yang sebentar lagi sudah tidak mungkin melihat dunia ini. Nek, jangan berkata seperti itu. Makanya dengarkan kata-kataku. Ini demi masa depanmu sendiri, Ayu. Aku ingin berpesan agar nanti kalau aku sudah tidak bersamamu lagi, kau masih selalu mengingatnya. Dan aku di alam sana nanti bisa merasa puas, lega, dan rela. Kau mau kan dengar kata-kataku? Iya, Nek, mau. Jadilah istri yang berbudi. Istri yang berbudi itu wanita yang mencintai dan mengasihi suaminya, mematuhi keinginannya, dan yang pandai mengatur rumah tangga sesuai izin suami. Ia akan selalu merawat, memelihara rumah tangganya secara apik, di samping memelihara keapikannya sendiri. Ia menjauhkan diri dari pergaulan orang-orang yang bertabiat buruk. Ia akan senantiasa merawat dan melayani suaminya, memasak apa saja yang disukai suaminya, dan menghindari makanan yang tidak sesuai dengan kesehatan suaminya. Ingatlah itu, Ayu. Ingatlah. Seorang istri yang berbudi tidak akan bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Dan jika pergi bersama-sama suami dan berada di tempat umum, maka ia akan duduk tepat di belakang suami. Bila sang suami istirahat atau tidur, ia tak akan mengganggu atau membangunkannya. Kalau sang suami berbuat suatu kesalahan, ia tidak langsung memarahi atau menegur, tetapi menyapanya dengan kata-kata yang lembut, manis, dan sopan. Karena seorang istri yang berbudi luhur ialah seorang wanita yang berbudi bahasa halus, tidak suka mengucapkan kata-kata kotor dan kasar, serta tidak suka mengomel. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masih terngiang-ngiang terus apa yang dikatakan Nini Raga Runting di telinga Ayu Wandira. Meski hari telah lewat jauh malam, meski Nini Raga Runting telah beranjak kembali ke biliknya untuk tidur, namun Ayu tetap tercenung di tepi pembaringannya. Hatinya tetap gelisah. Perasaannya bercampur aduk dengan aneka rasa yang dia sendiri tidak mengerti. Terkadang dia dapat menerima apa yang diucapkan Nini Raga Runting, tapi terkadang ia tidak puas. Kadang pula ia bisa memakluminya. Sementara di luar sana pesta kecil masih berlangsung meriah. Orang-orang masih belum mau meninggalkan tempatnya. Sepertinya justru semakin malam pesta semakin meriah dan semarak. Tuak manis terus dituangkan, daging kijang terus dibakar, sedangkan Ayu Wandira, sang mempelai wanita, tetap berada di biliknya, merenung dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri.
Sementara kata-kata Nini Raga Runting terus terngiang-ngiang di telinganya. Seorang istri yang berbudi dan terhormat tidak boleh sombong dan selalu bersenang-senang. Apapun yang diberikan pada orang karena membantu orang itu tetap harus sepengetahuan suaminya. Wanita berbudi harus pintar menjaga diri. Ia berdandan dan berpakaian hanya untuk suaminya. Karena suaminya adalah laki-laki satu-satunya di dalam hidupnya. Jika suami bepergian dan tidak ada di rumah, maka ia harus tidur bersama wanita tua sebagai temannya. Dan bila sang suami pulang dari bepergian, ia harus tetap berpakaian sederhana sebagaimana adanya, sehingga sang suami tahu bagaimana keadaan istrinya selama ia ditinggal pergi. Nah, Ayu, itulah aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang istri dalam hidup berumah tangga atau perkawinan. Repot amat menjadi istri. Serba diatur. Tidak boleh ini dan itu. Lalu, di mana kebebasanku sebagai Ayu Wandira? Ada-ada saja. Jadi Ayu, kesimpulan dari yang aku katakan ini ialah seorang istri harus hidup secara bersih dan setia terhadap suami, serta melakukan segala sesuatu demi kebahagiaan suami. Hanya dengan demikian, maka wanita atau istri itu akan mendapatkan dharma, arta, dan kama. Dipandang oleh orang-orang atau masyarakat dan berhasil memenangkan kesetiaan suaminya. Setia, sabar, dan jujur. Aku harus berbuat itu terhadap Paman Pranayam suamiku. Tapi, mengapa harus jadi suami? Aku lebih dekat dan telah menganggap Paman Pranayam itu sebagai orang tua sendiri, bukan sebagai suami. Aku bisa melakukan itu semua hanya demi Paman Pranayam sebagai ayahku, bukan suamiku. Karena bagaimanapun juga, aku sudah kelewat menganggap ayah, bukan siapa-siapa. Apakah ini bisa dirubah? Ayu Wandira masih terus berkata-kata pada dirinya sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan tak terjawabkan pada malam yang semakin dingin dan membisu itu. Perlahan Ayu bangkit dari tepi pembaringan. Dia ingin mengusir kegelisahannya itu dengan keluar dari biliknya. Dia ingin menghirup udara malam sambil mencoba mencari Puya. Barangkali Puya bisa diajak bicara tentang keresahan hatinya. Mungkin Puya bisa sedikit menghibur dirinya. Dikesampingkannya rasa malu terhadap orang-orang, dan ia pun berjalan meninggalkan biliknya. Mudah-mudahan Nenek Raga Runting sudah pulas tidurnya dan tidak terbangun lalu mengikuti langkahku keluar. Entah mengapa, sekarang ini aku sedang tidak senang digurui bermacam petua. Nek, tidurlah. Jangan ganggu aku, Ayu Wandira si bocah bandel. Sementara itu, Pranayam di pondoknya pun belum bisa memejamkan matanya. Entah kenapa dia tak ingin tidur rasanya. Pikirannya menerawang tentang upacara sepanjang siang tadi di puri. Dia harus bersumpah sebagai mempelai laki-laki. Dia harus menunggu beberapa saat lamanya untuk memeluk Ayu Wandira sebagai istrinya. Dia sadar bahwa dirinya terlalu tua berdampingan dengan bocah itu. Namun apa boleh buat, dirinya seperti tak berdaya apa-apa dipersandingkan dengan Ayu Wandira. Ayu, aku sadar kau terlalu muda untuk menjadi istriku. Aku memang laki-laki tua yang tak tahu diri. Kau pasti bisa memaafkan aku.
Aku memang tak berniat mengambilmu sebagai pendamping hidupku. Hidup seorang laki-laki tua yang sebentar lagi mungkin tak akan menikmati indahnya dunia ini. Sedangkan kau masih banyak meraih segala kemungkinan di dalam hidupmu. Kalau tadi siang kita harus mengucapkan sumpah prasetya perkawinan, itu memang di luar dugaanku. Aku tak berdaya. Entah mengapa aku menurut saja. Ayo, seandainya upacara siang tadi bisa dibatalkan, seandainya perkawinan kita tidak resmi dan sah menurut hukum adat maupun kepercayaan, tentu aku tidak akan keberatan melepaskanmu seperti dulu lagi. Aku memang sepantasnya menjadi ayahmu, bukan suamimu. Oh, Lata Manjari terbangun. Di mana Puya? Oh, barangkali Puya tertidur karena sudah sesiang tadi menggendong Lata Manjari. Baiklah, biar aku saja yang mengurusi bayi itu. Kasihan Puya, dia harus istirahat. Pranayam bangkit dari pembaringannya. Dia membuka pintu menuju ke ruang tengah untuk mendiamkan Lata Manjari yang sedang menangis. Cup sayang. Cup. Lata Manjari tidak boleh nakal ya. Cup. Diamlah anak manis. Sudah malam. Jangan menangis terus. Cup sayang. Cup sayang. Jangan menangis terus. Oh, kok ngompol rupanya ya? Baiklah. Sebentar ku ganti popokmu ya. Sebentar ya. Lata Manjari terbangun dan menangis melengking, seolah sengaja menggugah pranayam dari lamunannya tentang Aiwandira. Bocah bayi itu seperti tahu bahwa semua yang dialami pranayam hendaknya tak perlu terlalu disesali lagi. Nah, bagaimanakah hubungan Aiwandira dan pranayam selanjutnya? Apakah Ayu akan tetap bersikap kekanak-kanakan? Ataukah ia akan menerima kenyataan yang memang harus dihadapinya sebagai istri pranayam? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan